pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Halo Bu. Hai Bu. Apa kabar adik-adik? Sehat walafiat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Saya ingin tes semangatnya dulu ya, karena pagi-pagi itu biasanya kita harus semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Ya, itu baru bilang semangat ya. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, jadi adik-adik untuk hari ini kita akan memulai aktivitas, tetapi biasanya aktivitas di pagi hari itu akan lebih baik lagi jika diawali dengan Berdoa. ya, dengan berdoa ya. Untuk itu saya minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Silahkan Nasyiwa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik adik-adik, untuk daftar hadir ya, saya sudah mengirimkan ke WA group. Silakan adik-adik isi, di situ ada link Google Form yang berisi daftar atau absen siswa ya. Jadi silakan adik-adik kirim lewat link tersebut ya. Adik-adik pertemuan kemarin ada yang masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya yaitu materi tentang apa ya? Struktur cerpen, Bu. Cerita pendek. Ya, struktur cerita pendek. Nah, kira-kira apa saja yang kalian pelajari pada kegiatan yang kemarin? Struktur teks cerpen tadi atas 6 bagian, yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, bagus. Tadi ada apa saja yang disebutkan? Abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang disebutkan tadi adalah struktur cerita pendek. Apa manfaatnya kita pelajari struktur cerita pendek? Menambah pengetahuan, menambah inspirasi bagi pembaca, mengubah pola pikir, dan menambah perbendaharaan kata. Ya, menambah pengetahuan, pembendaharaan kata. Kenapa perlu pengetahuan dan pembendaharaan kata? Perlu atau tidak? Kenapa kita harus punya pengetahuan? Kenapa kita harus punya pembendaharaan kata dalam belajar struktur cerpen? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang akan kita lakukan setelah tahu struktur cerita pendek? Seperti menulis cerpen. Menyusun. Ya, benar sekali. Kita harus bisa menyusun cerita pendek. bagus. Untuk lebih jelasnya, simak yang berikut ini. Jadi, kita akan menulis cerita pendek ya. Setelah kita pelajari yang kemarin materinya, sekarang kita akan masuk pada menulis cerita pendek. KD kita kali ini 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 461 indikator menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka cerita dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks cerpen. Ini ada langkah-langkah menulis. Yang pertama, Menentukan tema. menentukan tema itu ada banyak caranya. Yang pertama yaitu pengalaman
Pribadi. Pribadi. Adik-adik punya pengalaman pribadi kan masing-masing? Punya. Ya, punya ya. Punya Kemudian Pengalaman orang lain. orang ya, lain. pengalaman orang lain. Punya teman-teman yang sering bercerita tentang pengalamannya? Punya. Punya. Punya ya. Siapa yang di antara Punya. adik-adik yang suka bercerita? Banyak ya. Menentukan tema juga bisa berasal dari gagasan atau ide. Gagasan atau ide. Ya. Kalau ibu tanya, kira-kira kalau biasa dapat ide itu dari mana? Misalnya, Ya. Misalnya apa? pada saat seperti istirahat atau kayak sedang stres tuh baru mulai istirahat jadi kayak mulai ada idenya. Oh, begitu ya. Jadi idenya banyak ya. Kalau lagi istirahat ya. Atau ada yang suka menghayal pagi-pagi? Ada yang suka menghayal di sini? Kayak Bu. Kapan saya jadi kaya? Ya, ada yang begitu tidak? Berandai-andai ya. Jadi ini bisa dijadikan dapat tema ya. Oke, kemudian yang berikut Fenomena sosial. fenomena sosial. Siapa yang bisa kasih saya pendapat menemukan tema pada fenomena sosial ini? Sekarang ini apa ya keadaan yang sekarang terjadi? Fenomena sosial sekarang ini? Pandemi. Corona di mana-mana. Ya, corona di mana-mana. Bagus ya. Sekarang dalam menulis cerpen harus ada ini. Apa yang kalian harus lakukan yaitu salah satunya juga Menentukan sudut pandang. menentukan sudut pandang ya. Sudut pandang orang pertama. Siapa itu sudut pandang orang pertama? Aku, saya. Saya. Oke, aku saya ya. Jadi bercerita apakah itu pengalaman berarti ceritanya aku. Ya kan? Atau saya, ya. Iya. Yang berikut sudut pandang Orang ketiga, orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? dia dan ia. Iya. Setelah menentukan tema dan kerangka, menentukan sudut pandang. Nah, sekarang kita masuk pada kerangka karangan. Kerangka karangan itu seperti ini. Tadi Ibu sudah kasih gambaran-gambaran, ya kan? Nah, berikut ada pertanyaan di sini? Tidak. Jelas ya? Kerangka karangan juga ini ditentukan penentuan target pembaca, ya. Kira-kira sebelum kalau kalian mau menulis itu, tentukan dulu targetnya. Apakah untuk anak-anak SD atau untuk umum atau untuk usia yang dari SMP seperti kalian atau untuk anak-anak kuliahan, mahasiswa, ini harus ditentukan targetnya ya, biar sesuai dengan tulisan kalian. Menentukan target, menyusun kerangka cerpen, gaya bahasanya disesuaikan ya. Kenapa memerlukan penentuan target? Ya, agar bisa menentukan gaya bahasanya. Nah, ini ada kerangka karangan, pembuatan kerangka cerpen. Kita fokus di kerangka cerita ya. Ada tema, kemudian ada watak, terus ada Tahap-tahap penceritaan. tahap penceritaan, Sinopsis keempat, dan latar sinopsis kejadian. dan latar kejadian. Kelima hal ini harus diperhatikan betul dalam menulis cerita pendek. Ya. Apakah ada temanya, ada wataknya, tahap penceritaannya berarti berkaitan dengan Abstraksi, abstraksi, ya. orientasi, komplikasi, resolusi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, bagus. Kemudian ada sinopsisnya dan terakhir ada latar kejadian. Paham ya, latar kejadian tahu kan?
Tahu. Ya, Oh. latar itu apa? Tempat, waktu, dan suasana. Ya, tempat, waktu, dan suasana. Bagus adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan berlatih, tapi sebelumnya Ibu akan tanya. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu tayangkan tadi? Silakan adik-adik bertanya. Sebelum kita lanjut ya. Silakan bertanya. Ya, silakan. Ibu, Ya, silakan. begini Bu. Itu tema itu Bu. Tema atau gagasan. Tema itu yang berupa ide dan gagasan itu bisa ke hal-hal yang kayak di luar dari nalar begitu Bu. Bisa tidak kalau tema atau tema dari cerita pendek itu berasal dari hal-hal yang di luar nalar. Mungkin yang dimaksud Nabil itu fantasi ya, cerita yang Iya Bu. ya, begitu ya. Ya, cerita Iya, Bu. yang tidak biasanya. Silakan jika ada adik-adik yang ingin menjawab pertanyaan Nabil. Menurut kalian bagaimana? Bisa, Bu. Bisa. Iya, bisa ya. Alasannya apa, Nasyiwa? Menurut Nasyiwa bagaimana? Karena banyak cerita yang kayak begitu, Bu. Contohnya bagaimana? Biar Nabil paham. Contoh ceritanya, cerita maling kundang. Jadi kalau itu menurut Nasyiwa begitu ya, karena itu tidak biasanya ya. Kalau cerita maling kundang itu kan hal yang tidak biasa. Oke, bagaimana yang lain? Bisa tidak kalau tema cerita pendek itu diambil dari sesuatu yang tidak biasanya, atau mungkin ada hal-hal yang mengandung fantasi, ya? Baik, jadi benar sekali apa kata Nais bahwa bisa diambil ya Nabil ya. Jadi bisa diambil karena bebas saja, tema itu bebas saja, tergantung ide kalian itu dari mana. Tergantung kalian mau, saya mau bikin cerita yang pintu kemana saja, kayak Doraemon, ya, atau saya mau membuat cerita tentang negeri di atas awan, tapi bentuknya cerita pendek. Kalian harus tahu cerita pendek ada ciri-cirinya, ada strukturnya, ya. Iya, Bu. Oke, paham adik-adik semua? Paham. Paham? Paham, Bu. Ya, bagus. Sekarang kita latihan dulu untuk yang berikut. Ada penjelasan lagi. Ini komik digital ya. Pada zaman dahulu kala, sebutlah seorang pemuda yang bernama Limono. Mono sejak masih bayi hidup hanya berdua dengan ibunya. Ibunya bernama Ohohia. Mereka tinggal di sebuah daerah yang dikenal dengan Benteng Otanaha, Gorontalo. Aku dengar akan ada pertemuan para pendengar di Benteng Otanaha. Wah, yang benar kamu. Itu benar. Muto juga hadir dalam pertemuan tersebut, sekaligus mengadu ilmunya dengan para pendekar itu. Aku harus datang ke Benteng Otanaha untuk melihat pertarungan itu. Ibu, bolehkah aku pergi ke Benteng Otanaha? Hemuto akan mengadu ilmunya dengan para pendekar di sana. Siapa katamu? Hemuto? Iya, Bu, Hemuto. Aku ingin sekali melihatnya bertarung. Limono, bukankah kamu seharusnya belajar silat lebih banyak? Tidak perlu menghadiri pertemuan yang khusus untuk para pendekar berilmu tinggi. Tapi, Bu, justru aku harus banyak belajar kepada para pendekar tersebut. Terutama kepada Hemuto. Karena dialah pendekar paling sakti dan disegani. Pada hari pertemuan pendekar tersebut, Limono datang dengan antusias menyaksikan Hemuto mengadu ilmu dengan pendekar lainnya. Ciat! Aku harus jadi murid Hemuto.
Setelah pertarungan selesai, Limono segera mendatangi Hemuto yang sudah turun dari panggung. Anak muda, siapa namamu? Dan dari mana kamu berasal? Nama saya Limono, Tuan Hemuto. Saya berasal dari desa ini. Ada apa maksudmu menemuiku? Saya ingin berguru kepada Tuan Hemuto. Semoga Tuan berkenan mengangkat saya sebagai murid. Hingga suatu hari ketika Limono sedang membersihkan pedang peninggalan ayahnya, ibunya datang dan mengajaknya berbicara. Limono, ada yang ingin ibu bicarakan. Ya Bu, ada apa? Kelihatannya penting sekali. Sebenarnya ayah dan kakakmu tewas di tangan Hemuto. Mereka tewas ketika ingin merebut daratan utara yang dipimpin oleh Hemuto. Apa? Benarkah yang ibunda katakan? Aku hampir sulit untuk mempercayainya. Guru, bolehkah Ananda bertanya kepada guru? Apa yang hendak kau tanyakan kepadaku, Limono? Guru, jika seorang ayah mati dalam sebuah pertarungan, apakah anaknya boleh meneruskan pertarungan tersebut untuk menuntut balas? Limono, selama ini aku tidak menyangka kamu adalah anak dari musuhku. Guru, maafkan muridmu ini. Ananda juga tidak menyangka bahwa ayah dan kakak tewas oleh guru. Jadi bagaimana dengan jawabanmu, guru? Seorang anak boleh meneruskan pertarungan demi membalas kematian ayahnya. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Ananda memberi dua pilihan kepada guru. Pertama, biarlah Ananda melanjutkan pertarungan tersebut dan pemenangnya boleh menguasai daratan barat serta utara. Kedua, guru serahkan saja daratan barat dan utara tanpa pertarungan sebagai tembusan kematian ayah dan kakak Ananda. Jika itu maumu, aku memilih yang pertama. Silakan jika kamu ingin bertarung denganku. Pertarungan guru dan murid pun tidak bisa dielakkan. Pertarungan dua pendekar berilmu tinggi tersebut berlangsung sangat alot. Hampir seharian lamanya mereka bertarung hingga sore menjelang. Ayo maju, jika kamu ingin menyusul ayah dan kakakmu. Jiat! Limono akhirnya berhasil mengalahkan Hemuto. Hemuto pun tewas di tangan Limono. Setelah berhasil mengalahkan Hemuto, Limono pun menjadi penguasa daratan barat dan utara. Baik adik-adik, tadi sudah menonton ya tayangan video digital yang berjudul Limono. ya cerita Limono ya. Itu adalah salah satu cerita yang bisa jadi ide pokoknya diambil dari situ ya. Mungkin pertanyaan Muhammad Nabil tadi sudah terjawab ya. Jadi apa saja itu bisa menjadi ide pokok atau tema dari sebuah cerita yang akan kalian tulis. Saya ingin tanyakan dulu, tadi di cerita itu tokohnya siapa? Tokoh atau penokohan di dalam cerita tadi? Limono, ibunya Limono, Hemuto. Muto, ya. Penokohannya, karakteristiknya bagaimana? Limono memiliki watak yang baik, tegas, dan ibu Limono memiliki watak baik hati dan sayang kepada anaknya. Lalu pewatakan dari Hemuto bijaksana dan baik hati dan tegas pula. Sekian. Ya, terima kasih. Yang berikut, siapa bisa melihat amanat pada cerita tadi? Amanat dari cerita Limono yaitu kita diajarkan untuk menjadi seseorang yang berani dan berbakti kepada orang tua. Ya, bagus. Kemudian adik-adik alurnya pakai alur apa?
dalam cerita tadi? Maju mundur. Alur, kalau maju mundur berarti alur apa? Gabungan ya, alur gabungan. Selanjutnya kalian sekarang akan ada latihan ya. Jadi ada sebuah tayangan yang akan Ibu tampilkan. Disimak tayangan berikut dan ini akan kalian membuat cerita pendek berdasarkan tayangan berikut ini. Nanti apa teman? Ya adik-adik, kalian telah menyaksikan tadi video tentang cerita ya, sebuah cerita. Jadi silakan buat tugas ya. Jadi kalian masukkan tugas itu berdasarkan cerita tersebut. Ya, Ibu akan memberikan kalian waktu setelah ini waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dan setelah ini kalian akan presentasi ya. Nah, untuk itu saya sudah membagi kelompok, ada kelompok-kelompok ya. Merkurius, Alfia, Afni, Muhammad Rizky Ramadana, Nurul Amalia, Reski Aulia. Kemudian Venus, Ahmad Naufal, Faras. Kemudian Atifa, Muhammad Nabil, Nur Aksyan, Nurul Aini Saputri. Di Bumi, Afnida, Reski, Wildana, Alfian, Al-Maulidiam Kasim, kemudian Muhammad Fuad Kutubi, Nur Asisa. Yang Mars, Abid Faras, Anissa Faradila Basri, Nadia, Nasiwa, Sahrul. Kemudian Jupiter, Akbar, Adelia Minarti, Aulia Nur Hasana, Muhammad Irfan Umar, Nurlifa, kemudian Saturnus, Adinda, Amalia, Muhammad Algaf, Muhammad Rifkin, Nur Fitra. Dan yang Uranus, Asri
Mustafa Harun, Muhammad Asril, Nur Alifa, Nur Santi. Oke, jelas ini? Sudah ditulis kelompoknya, sudah diperhatikan? Nanti saya akan kirim juga ini di WhatsApp group ya. Silakan bekerja adik-adik ya. Baik, kita presentasi saja adik-adik ya. Kita mulai presentasinya. Silakan siapa yang mau perwakilan dari kelompoknya, silakan. Jangan lupa sebut nama dan nama kelompok. Silakan yang ingin presentasi. Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi Zakir Hasbi dari kelompok Venus akan membacakan cerita cerpen dari kelompok kami, yaitu Masuk ke Buku Tua, tema misteri, corona, dan sekolah. Di sebuah pulau yang bernama Sulawesi, hiduplah seorang anak berumur 15 tahun atau bisa dikatakan remaja yang sedang menuntut ilmu di sebuah sekolah di dekat rumahnya, sekitar 500 meter dari rumahnya. Namanya Nabil. Nama lengkapnya Muhammad Nabi Zakir Hasbi. Dia adalah seorang murid dari 35 murid di kelasnya, yaitu 10 MIPA 3 di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Namun, keadaan berubah ketika waktu sekolah offline kembali dibuka. Semua pintu terbuka, mulai dari kelas, laboratorium, ruang guru, serta kantin sekolah yang selalu ramai pada waktunya. Dia sengaja ke perpustakaan untuk mengambil buku cerita bermotivasi untuk dia baca sesaat di sana. Kemudian dia menemukan buku lusuh di antara buku baru yang tertata rapi di raknya tersebut. Dari samping buku tersebut terdapat tulisan cerita 4 legenda yang memotivasi. Wah, buku yang menarik. Ujar Nabi yang membawa 3 buku cerita di tangannya. Lalu dia mengambil buku tua itu dan membaca buku tersebut. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, bab demi bab, dia baca hingga sampai di bab terakhir. Bab terakhir tersebut berjudul Kisah Legenda Sang Perisai, namun hanya terdiri atas 1 kalimat, yaitu cek ring di sini. Sehingga dia pun mengecek ring dan kabum, dia terhisap dan masuk ke dunia lain yang berbeda dari bumi yang ditinggalinya. Di sana terdapat manusia setengah binatang dan bahasa yang aneh. Namun anehnya, dia mengetahui bahasa itu. Jadi dia pun mencoba bertanya kepada orang yang lalu kalang di sana dan punya khusus. Ternyata dia di kota Merumorak, kota di mana para pahlawan berkumpul dan dia merupakan salah satu darinya, yaitu Nabi pahlawan perisai, dan tentunya dia ke sana. Gelombang malapetaka membawa monster-monster berbadan besar, berbentuk hewan dan jumlahnya banyak. Gempa pahlawan tersebut bertarung mati-matian hingga waktunya selesai. Kemudian ternyata mereka berhasil menghadapinya. Raja Putri dan menteri-menteri merayakan keberhasilan kami dan memberi kami uang yang banyak. Nabi yang senang melihat uang tersebut berlari riang dan prak. Setumpuk batu menimpa dirinya yang ternyata sedang bermimpi. Ya, cuma mimpi dong, pikirnya. Pada semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berikutnya presentasi. Jangan lupa sebutkan nama dan nama kelompoknya. Saya, Bu. Ya, silakan Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afni Nur Nahdia, saya perwakilan dari kelompok Merkurius. Saya akan mempresentasikan cerpen yang telah saya buat berjudul Menanti Hari H dengan tema pembelajaran online. Abstrak.
Notif, dan notif. Setiap pagi aku disibukkan dengan notifikasi learning application. Yah, itu karena libur 2 minggu katanya, tapi nyatanya malah berbulan-bulan. Malahan saat ini sudah hampir setahun. Suka atau tidaknya, aku harus menjalankan kelas online. Orientasi. Namaku Nita. Aku bersekolah di sebuah SMA negeri di kotaku. Aku teringat dengan beberapa bulan yang lalu, anak-anakku sekalian, sekolah kita akan diliburkan selama 2 minggu untuk menghindari penularan COVID-19, kata Pak Kepsek. Suara tepukan tangan sontak bergemuruh. Hore, libur, teriak siswa lain. Situasi ini sudah tak lagi sebuah pengumuman yang menyenangkan pada awalnya, namun mengecewakan pada akhirnya. Aplikasi. Setiap aku dengan suara kelas dan WhatsApp, urusan yang bersama perubahan yang melelahkan dan membosankan, rasa ingin memutarbalikkan waktu dan mengembalikan keadaan. Kelas online, yah itu yang kujalankan saat ini. Evaluasi. Kelas online tidak semudah yang kubayangkan, sungguh sangat membosankan. Aku harus belajar sendiri di rumah dan kadang pula melelahkan mata. Belum lagi kendala-kendala yang harus kulalui. Kapan sih si COVID-nya menghilang? Ucapku dalam hati sambil berharap. Berbulan-bulan lamanya aku jalankan kelas online. Tidak seperti biasanya aku memiliki kebiasaan baru. Karena kadang aku merasa sepertinya kelas online ada resolusi. Mulai belajar dengan giat, mengaplikasi pembelajaran dengan disiplin. Aku beradaptasi dengan baik, tapi kata lelah dan bosan tak luput dari itu. Keinginanku untuk kembali bersekolah seperti biasa juga tetap ada, hingga akhirnya hari yang kunanti tiba. Hari di mana sekolahku merencanakan kelas tatap muka kembali. Tentu itu akhirnya aku bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Kapan masuk sekolah? Pertanyaan ini terus kulontarkan sambil menanti hari H. Entah kan nantinya memberiku banyak pelajaran dan pengalaman. Ya, untuk saat dia menyerah dalam mengais ilmu pun dalam keadaan yang tidak bersahabat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terima kasih semua telah mempresentasikan karya tulisnya. Untuk itu, tulisan kalian itu silakan dikirimkan ke Ibu dalam bentuk Word nanti. Nah, untuk yang tulisan-tulisan terbaik itu Ibu akan tampilkan di mading sekolah ataupun di perpustakaan sekolah ya. Nah, terima kasih adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik apa saja semua yang bisa kalian simpulkan ya, yang bisa kalian simpulkan pada materi hari ini. Silahkan, saya ingin mendengarkan suara dari Muhammad Nabil. Hal yang dapat kita ambil pada kesempatan ini adalah kita dapat melihat atau mendengar cerita dari karya orang lain. Kedua, kita dapat mempelajari cara untuk membuat cerita pendek dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikut siapa yang bisa memberikan manfaat dalam pembelajaran ini? Pastinya ada manfaatnya ya kalau kita belajar cerita pendek ya. Silakan, kira-kira apa manfaatnya untuk kalian adik-adik mempelajari cerita pendek? Dengan belajar dengan cerita pendek, kita dapat mengetahui strukturnya dan unsur kebahasaan yang membantu kita untuk menyusun cerpen dan menuang karya tulisan kita sendiri. Oke, bagus ya. Ya, jadi
adik-adik seperti itu materi kita hari ini ya. Untuk berikutnya, Ibu akan bagikan tugas. Yang tadi tolong di-share ke Ibu ya, yang tugas tadi yang sudah kalian tulis. Kemudian ini berikutnya ada tugas juga. Ya, ini ya, tugas kalian untuk berikutnya. Tuliskan peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami. Ini pengalaman adik-adik ya. Paling tepat untuk dijadikan ide gagasan teks cerita pendek. Kemudian yang kedua, tentukan pula pesan apa yang disampaikan. Kerja keras, kejujuran, percaya kepada Tuhan, atau kasih sayang, silakan pilih temanya. Dan yang terakhir, kirimkan hasil teks cerita karya sendiri ya, bukan karya orang lain. Paling lambat hari Jumat, tanggal 20 November 2020. Paham adik-adik? Ya. Oke, jadi ini ada tugas ini saya akan share juga di grup WA, ya. Kemudian juga di Classroom. Baik adik-adik, terima kasih untuk hari ini, atensi ini kalian sangat luar biasa. Jangan lupa kita masih dalam kondisi COVID ya, dalam masa-masa corona ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga semangat kalian untuk belajar. Ya, jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas. Ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa tetap semangat ya. Oke adik-adik, terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.